Nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidiki wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang telah hadir, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada siang yang berbahagia ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, sebaik-baik tempat yaitu di masjid, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahabbul bilad ilallah masajiduha, sebaik-baik tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang pertama yang kami muliakan Gurunda Zuma yang telah hadir bersama kita, yang mungkin beliau juga sebagai pembina dari Apologet Islam Indonesia. Kemudian hadir juga bersama kita Ustadz Alif, yaitu selaku ketua dari Apologet Islam Indonesia. Ahlan wa sahlan kepada guru kami. Kemudian yang kami hormati yaitu Ibu Direktur Rumah Sakit Mitra Medica Premier yang insya Allah mungkin sebentar lagi berhadir bersama kita di sini. Kemudian Dr. Arif Hidayat Luci dan juga para dokter manajemen, Bapak Ibu Kepala Ruangan dan staf-staf yang lain yang mohon izin mungkin tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Ya, pada kesempatan kali ini yaitu kita kedatangan dari guru kita yaitu Gurunda Zuma, ya, yang mungkin kerap kita kenal dengan Gurunda Zuma. Beliau akan menyampaikan, memaparkan kepada kita sedikit ilmu tentang amanat agung dalam penerapan kristenisasi di Indonesia. Jadi sedikit banyaknya ini harus kita ketahui agar supaya apa? Supaya kita juga ya tidak salah arah atau tidak salah akidah ke depannya. Ya, mungkin dalam hal ini pada siang hari ini kita kedatangan guru kita yaitu Gurunda Zuma. Ya, beliau luar biasa tawadhunya, beliau sama-sama mau duduk di bawah seperti kita. Beliau tidak ingin posisinya lebih tinggi dari kita. Jadi ini mungkin beliau akan menyampaikan materi kepada kita terkait apa saja yang terkait dengan kristenisasi yang ada di Indonesia. Mungkin nanti juga ada sesi tanya jawab dari laki-laki, mungkin ada 2 orang yang akan bertanya jatahnya, dan juga dari perempuan mungkin ada 2 orang yang akan bertanya jatahnya. Maka dari itu kepada guru kami Gurunda Zuma, waktu sudah tepat, kami persilahkan dengan segala hormat. Mohon maaf, saya ralat. Sebelum guru kita menyampaikan mau'idhahnya, mungkin ada sambutan yang akan disampaikan oleh orang tua kita, Bapak Saiful Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga ibu, maka Bapak Saiful Soleh kami persilakan dengan segala hormat. Selamat bergabung di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Panglima Apologet Islam Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk di dalam satu majelis yang akan menyebutkan tentang kebesaran Allah. Artinya ini adalah majelis yang dihitung berzikir di sisi Allah. Dan dalam kesempatan ini juga kita telah kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi, yaitu
saya ini guru dari rumah, di mana 2 hari yang lalu menggemparkan kota Medan ini dengan mensyahadatkan satu kota Medan, Masya Allah. Jadi apa namanya, orasi beliau di pawai kemarin cukup viral ya. Jadi dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan selamat datang kepada Ibunda dan kepada Ustaz Arif dan yang lain-lain. Dan untuk mempersingkat waktu, saya hanya mau mengatakan satu hal saja. Dengan adanya acara ini yang disponsori oleh Yayasan Komasi Mitra Mereka ini adalah satu wujud bahwasanya yayasan tadi tidak hanya memikirkan tentang apa yang akan kalian makan, apa yang akan kalian kerjakan, tapi juga memikirkan tentang makanan rohani. Makanan rohani ini yang lebih harusnya diseimbangkan dengan apa yang kita makan dengan makanan jasmani tadi. Jadi ini satu wujud dan satu bukti implementasinya dengan diadakan acara-acara seperti ini. Dan kemudian untuk singkat waktu, mungkin saya akan menyerahkan kepada ketua saya ini, Ustaz Alif, sebagai ketua API Pusat. Silakan Ustaz Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba ini dulu ya. Islam, salawat beserta salam kita sanjungkan kepada paduka alam, Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Saiful selaku Ketua API Sumut ya Sumatera Utara, yang telah memberikan ruang dan kesempatan kepada kami semua untuk menyampaikan beberapa hal dalam hal pergerakan kami ya dalam dakwah lintas agama terutama. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada pihak rumah sakit di sini ya, baik dari seluruh jajarannya dari atasan sampai bawahannya. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati dan semoga Allah muliakan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama, kami mau menyampaikan dan mensosialisasikan kepada ibu bapak hadirin semuanya, apa itu apologet Islam Indonesia, kan gitu ya. Berawal dari kisah keresahan kita umat Islam, dan melalui perjalanan yang panjang, terutama yang dilalui oleh guru kami, panglima kami di sini, bahwa pemurtadan itu nyata, pemurtadan itu nyata, pendangkalan akidah itu nyata, ada di mana-mana, dan banyak tidak kita sadari. Nah, berangkat dari hati, dan kami alhamdulillah semakin hari bertemu, berkomunikasi dan sebagainya, menemukan begitu banyak fakta di lapangan, maka kami membuat sebuah yayasan agar kita memang secara resmi diakui oleh negara kita, yaitu dengan Yayasan Apologet Islam Indonesia yang dibentuk di tahun 2023, 2 tahun kemarin. Seperti itu. Nah, kenapa ini kita bentuk? Perjalanan panjang memang ketika berkaitan dengan pendangkalan akidah yang terjadi mungkin jarang kita sadari, dan faktanya di lapangan ketika kita konsentrasi di sana ternyata sangat luar biasa. Jadi pergerakan secara online, pergerakan secara offline itu banyak realitanya di lapangan, ibu bapak hadirin semuanya.
Tentu untuk warga Sumut di sini sudah tidak asing lagi mungkin ya dengan hal seperti ini, karena saya juga dapat info beliau sampai jauh ke mana kemarin itu, Samosir, Toba ya. Bagaimana saudara kita yang kita selamatkan akidahnya. Kami juga menemukan fakta terbaru di daerah Banten, bagaimana menjadi zona merah di sana. Satu kampung mu'alaf, namun juga ada yang kembali dimurtadkan dengan dukungan-dukungan dari luar negeri yang luar biasa. Dan di situ kami sedang mendirikan pesantren, khususnya pesantren mu'alaf. Insya Allah semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kenapa terjadi demikian? Ternyata ini pembuktian ayat Al-Quran. Ketika Al-Quran menggoreskan, pembuktiannya itu oleh mereka. Coba kalau kita buka surah Al-Baqarah ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Walang tardo angkal yahudi walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Mereka itu tidak akan pernah ridho melihat kita semua umat Islam nyaman beribadah, nyaman menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya akan mereka terus lakukan sampai kita ini mengikuti milah mereka, mengikuti ibadah mereka. Nah itu kata Al-Quran. Siapa di antara kita yang membantahkan gitu ya? Al-Quran menggoreskan pembuktiannya. Dan karena kita menjadi umat yang terbaik, kata Allah di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka kita harus ada yang ambil posisi dan ambil bagian. Bagaimana ketika amar ma'ruf, para kiai, para ulama kita sudah banyak menyuarakan itu. Bagaimana mencegah kemungkaran, terutama saudara-saudari kita dari pendangkalan akidah. Seperti itu. Nah, nanti penjabaran luasnya insya Allah guru kami akan paparkan. Dan ini fakta yang ada di lapangan. Itu tadi pergerakan secara offline. Secara online seperti apa? Ibu, Bapak hadirin sekalian, kami sedang terus mengungkap fakta yang dibuat oleh orang-orang yang oknum kita katakan, yang tidak bertanggung jawab. Bayangkan ketika saudara-saudara kita mungkin googling cari informasi tentang Islam, mereka cari tanya referensi, ada website berjejer, ternyata itu dari non-muslim, tapi atas nama Islam. Mungkin ibu bapak kalau pegang HP sekarang buka website Isa dan Islam.org, Isa dan Al-Quran.com, Isa, Islam dan kaum wanita. Ini spesifik menyasar kaum akhir, direndahkannya kaum wanita muslimah. Mereka mengutip dalil-dalil itu mengajak membukan umat Islam tujuannya. Nah, oleh karena itu izin kami menyampaikan sebagai bentuk kepedulian kita dan sebagai kita muslim dan muslimah, ikhwah, satu persaudaraan di dalam keimanan, bahayanya, waspadanya bagaimana pendangkalan akidah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Memang pembuktiannya ada, mereka tidak akan pernah rela terhadap kita sampai kita mengikuti ada terjadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa penjabarannya. Nanti guru kami akan terus memaparkan bagaimana pengalaman beliau berdiskusi dan berdebat dengan ratusan, mungkin udah tak terhitung lagi, dengan para pendeta dari kelas teri sampai kelas kakapnya kan gitu ya. Sampai seperti itu, insya Allah nanti akan sharing bersama kita semua di sini. Dan bagaimana dari antara mereka yang pendeta yang selama ini debat juga yang sudah jadi mu'alaf kan gitu. Insya Allah pengalaman beliau karena sudah sangat luar biasa. Memang sampai detik ini bisa kita katakan belum ada yang bisa mengalahkan beliau dalam berdiskusi atau berdebat dengan mereka. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, masa langsung oper nggak sopan nanti akan. Sopan. Dari Apologet Islam Indonesia Pusat bagian Jakarta. Kemudian jazakallah juga kepada ayah kita Pak Saiful Soleh selaku ketua dari Apologet Islam wilayah Sumatera Utara. Ya, langsung sama-sama mari sama kita dengar Mau'izatul Hasanah, penyampaian dari Bunda Zuma selaku daripada pembina Apologet Islam Indonesia. Ya, mungkin sedikit banyaknya beliau juga akan menerangkan tentang akidah dan tauhid, jadi agar keimanan kita ini tidak tergoyahkan, saya rasa. Ya, mungkin kepada Bunda Zuma waktu dan tempat kami persilakan dengan segala
Allah, Allah, kasih deh, masya Allah. Kasih. Oh, ya. Ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta makhluk yang diantaranya ada yang dijadikan sebagai sembahan oleh sahabat-sahabat, oleh saudara-saudara kita yang butuh pertolongan untuk kita berikan kemudian edukasi di dalam beragama. Salam serta taslim pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai pejuang akidah yang memperjuangkan jalan lurus, memperjuangkan kemudian jalan keselamatan kepada anak keturunan Adam dari sejak beliau diutus kemudian di atas muka bumi ini sampai akhir zaman. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita mendengarkan begitu banyak pujian dan begitu banyak sanjungan untuk Bang Sumar. Itu sebenarnya lain kali jangan diulang lagi, karena akan terlalu banyak orang sakit hati di luar sana dengan pujian-pujian itu. Dan juga umat Islam tidak punya kewajiban untuk memanggil Bang Sumar dengan gurunda. Yang berhak dan punya kewajiban memanggil saya itu adalah mereka yang harus belajar Bible kepada Bang Sumar. Ya. Karena kebanyakan dari saudara-saudara kita, ya, bahkan dari pemuka-pemuka mereka itu yang belum terlalu mendalami kitab yang mereka anggap suci. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah dipaparkan oleh Ketua Umum terkait dengan materi apologet. Jadi di Islam ini, memang ada satu kaidah metode syiar agama yang masih minim disentuh oleh para pakar di bidang Islam. Mereka yang ahli dalam Al-Quran, ahli dalam tafsir, ahli dalam ilmu hadits, hanya berkecimpung kepada umat Islam secara internal. Tidak ada kemudian yang langsung berhadapan dengan kaum kafir. Sedangkan banyak ayat suci Al-Quran yang diperintahkan kepada kita untuk menyampaikan. Katakan kepada orang kafir. Contoh misalnya kalau saya mengatakan kuliah ayyuhal kafirun. Di masjid yang mulia ini tidak ada orang kafir. Ya kan ya? Jadi perintah itu harus dikatakan dan disampaikan kepada mereka yang kafir. Apa tujuannya? Supaya mereka kemudian bisa menyembah kepada Tuhan yang benar. Mungkin sahabat ada yang bertanya, kenapa harus ada metode ini? Harus. Karena mereka dalam konsep amanat agung, ada yang disebut amanat agung dalam bahasa Yunani, mateteus sate, artinya muridkanlah, atau hambakanlah, perintahnya kemudian jadikanlah. Jadi dalam agama non-muslim yang kita bahas hari ini, itu memang ada perintah untuk menjadikan seluruh bangsa untuk menjadi Kristen. Di dalam Matius 28, nomor 19, nomor 20. Jadi mereka punya amanat agung untuk mengkristenkan kita. Sementara di Islam, perintahnya hanya untuk menyeru. Ud'u ila sabili rabbi. Serulah manusia. Jadi, cuma disuruh sampaikan. Makanya di masjid-masjid itu toa ada. Karena untuk disampaikan. Bukan untuk mencarikan. Kalau mereka perintah, jadikanlah. Nah, sekarang kalau tidak dijadikan, dosa nggak mereka? Dosa, karena itu perintah. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Dengan kata lain, jadikanlah semua manusia untuk menjadi pengikut Kristus. Ini perintah, sahabat-sahabat. Perintah di agama mereka. Sekali lagi, Matius 28, nomor 19, nomor 20. Meski di data nomor 20-nya nanti itu akan menjadi bumerang bagi mereka. Sedikit nanti kita akan bahas.
Barusan saya di WA ada permintaan untuk bersyahadat di Komal Abu Yastrong. Alhamdulillah, hampir setiap hari orang pada bersyahadat. Sadar mereka. Kenapa? Karena ternyata yang mereka imani selama ini tidak diajarkan oleh pemuka-pemuka mereka. Contoh misalnya yang tadi, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Yang mereka tahu, harus kita jadikan orang di luar Kristen menjadi Kristen. Tapi dijebak sendiri oleh Bible-nya. Di data nomor 20-nya diterangkan, dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan. Ada nggak perintah Yesus agar kita menjadi Kristen? Tak ada. Sampai kita menemukan ketek ular, tidak akan pernah ada perintah itu. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan. Ada nggak perintahnya untuk ke gereja? Tak ada. Sampai 2 jam sebelum kiamat pun tak akan pernah mereka temukan. Tak ada perintah itu. Artinya kita digiring kemudian untuk menjadi pengikutnya, tetapi ketika kita masuk ke dalam, apa yang menjadi prosesi agamanya tidak pernah diajarkan Yesus. Akan Yesus nggak pernah ajarkan. Ibadah minggu, mentuhankan 3 pribadi Tuhan, Yesus tidak pernah ajarkan. Apalagi tidak sunat, Yesus tidak pernah ajarkan. Tapi kejebak sendiri. Belum lagi di dalam kitab Markus 16, perintahnya jelas. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Baptislah mereka. Nah tuh, yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Makanya kami kemudian hadir karena amanat agung itu adalah perintah yang mereka pegang untuk bagaimana caranya mengajak orang di luar agama mereka untuk menjadi pengikutnya Yesus Kristus. Bukan Yesus, tapi Kristus. Nah ini kita anggap sepele. Kita disibukkan dengan keislaman kita. Kita disibukkan karena kita mayoritas. Kita disibukkan dengan pandangan kita. Tak ada agama yang mulia, hanyalah Islam. Itu saja terus. Tapi kita tidak sadar di sekeliling kita banyak kemudian yang menjadi korban dari pemurtadan. Terjadi karena para ustadz, para dai, mubalik sibuk di masjid. Tidak ada yang menjaga di luar garis terdepan. Nah sekarang sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ketika perintah Allah di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Perintah poinnya di sana adalah qatilu awliya asyaitan. Umat Islam diperintahkan memerangi setan. Siapa setan itu? Minal jinnati wan nas. Berarti ada setan dari bentuk manusia. Siapa kira-kira? Al-Quran cukup menyinggung. Wa iyadu'una illa syaitanum marida. Yang mereka sembah adalah setan yang durhaka. Nah, apakah ketika mereka dipinta untuk mengajak seluruh umat manusia menjadi pengikut Kristus, kita tidak ada benteng pertahanan? Hanya mengaji aja terus. Padahal kalau hanya mengandalkan mengaji, banyak kemudian lulusan pesantren ya murtad. Ada, bahkan menjadi misionaris. Bahkan kalau entah benar entah salah, mengaku pemilik pesantren, murtad. Apalagi mengaku kiai, murtad. Mengaku ustadz, murtad. Tapi rata-rata yang seperti ini menjadi penghujat. Contoh siapa? Saifuddin Ibrahim. Itu misionaris kelas kakap. Siapa yang membentengi akidah anak-anak kita? Kalau bukan kita sendiri. Dari mana awalnya? Ya kita belajar tentang kitab mereka. Ulama-ulama kita, MUI dalam hal ini, tidak ada fatwa. Dilarang umat Islam belajar Bible. Tak ada. Tak ada fatwa itu. Al-Quran juga tidak melarang. Tetapi kita sebelum mengkaji itu, harus menyadari bahwa kitab mereka itu bukan firman Allah. Kita bisa buktikan. Apologet Islam bisa membuktikan itu. Nah, sedikit apa itu apologet?
Apologet itu dari bahasa Yunani, artinya pembela. Pembela, ketika dikatakan apologet Islam, pembela agama Islam. Kok harus dibela? Yes. Karena muncul dari kalangan mereka yang menyerang akidah Islam. Banyak sahabat-sahabat sekalian. Kami yang menemukan di lapangan. Sampai di Samosir kemarin kan saya turun tangan juga. Bahkan saya sendiri sebagai ketua pembina, kami nih, apologet Islam Indonesia, menjadi sasaran empuk. Jadi sasaran empuk kristenisasi program pemurtadan. Terjadi pada saat kita milad tahun lalu di kegiatan internal kita di Bandung. Datang misionaris membagikan baju kaos, di mana baju kaos itu tertulis data di dalam Bible mereka, Matius 11 nomor 28, ajakan menjadi Kristen. Gila nggak tuh? Kalau kami saja ini yang berdiri di depan, yang siang malam berdebat dengan pendeta, pastor, dengan segala macam tetek bengek titelnya, jadi sasaran empuk mereka, bagaimana anak-anak kita? Kita mungkin santai, anak kita masih ngaji, anak kita kemudian sholat, santai. Tapi pada faktanya, contoh, saya punya staf, semalam saya sudah ceritain, ada staf saya, itu ibadahnya, Masya Allah, luar biasa. Staf yang lain pada karaokean, dia nggak ikut, dia lebih pilih di musola ngaji. Taat. Apa yang terjadi? Pada saat saya kemudian dimutasi, wanita tersebut tiba-tiba menikah dengan salah satu pejabat di kantor saya juga. Murtad. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Kurang apa lagi ibadahnya? Apa yang salah kira-kira? Rupa-rupanya benteng pertahanan kita tak ada. Nama Tuhan kita diambil. Nama kitab kita juga diambil. Gelar Nabi Muhammad juga diambil. Mereka menyebut Tuhannya dengan sebutan Allah. Meskipun itu sebenarnya kaidah bahasa itu, EYD nggak membenarkan itu. Ya kan ya? Dalam bahasa Yunani, Tuhan mereka Theos. Theos dalam bahasa Indonesia artinya dewa. Tapi kenapa berubah jadi Allah? Coba triknya mereka. Bahasa kitab mereka bahasa Yunani, bahasa Septuaginta. Nama kitabnya Biblika. Masuk ke Indonesia berubah menjadi Alkitab. Dan apesnya umat Islam juga ketika menyebut kitab mereka ikut-ikutan. Alkitab Kristen ini celaka. Hanya kitab yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla yang bisa disebut Alkitab. Kitab mereka enggak boleh. Tapi kita sudah terdoktrin juga nih. Menyebut juga kitab mereka dengan sebutan Alkitab. Nah ini sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kami dari Apologet Islam Indonesia ini, di Indonesia khususnya ya, itu sudah alhamdulillah sudah hampir di setiap provinsi berdiri, kemudian perwakilan ya atau pengurus wilayah. Karena ini sangat penting kemudian untuk mengajarkan anak-anak kita menghindarkan diri mereka dari pendangkalan akidah. Tidak apa-apa, Bapak Ibu sekalian habis pulang dari sini buka di Google atau kalau mau beli Bible beli aja nggak apa-apa. Pelajari itu Bible. Untuk apa? Sepenting itu penting. Sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Kalau kami dari Apologet Islam ini, lebih bahaya murtad daripada narkoba. Benar nggak? Benar. Benar kan ya? Sekali lagi saya tanya. Bahaya mana narkoba daripada murtad? Lebih bahaya murtad. Mati dalam keadaan kafir neraka. Kalau yang lainnya masih bisa masuk surga. Selama mereka tidak murtad. Mati dalam keadaan kufur. Berarti lebih bahaya itu. Maka kita harus siaga. Jangan kemudian merasa takut. Beli aja Bible-nya, tidak apa-apa. Karena di situ tidak akan menghantarkan kita menjadi murtad. Bible, sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu sekalian, anak-anak saya yang ada di sini,
Bible tidak akan pernah bisa menghantarkan kita murtad. Tidak. Tidak akan ada. Justru Bible itu menjadi musuh mereka. Kita tahu kelemahan-kelemahan mereka itu justru dari senjata mereka, yaitu Bible. Jadi pelajari. Maksudnya bukan mendalami secara tekstual lantas kemudian melakukan prosesi ibadah sesuai dengan tertulis. Enggak. Bukan. Lihat aja di situ. Misalnya nih, kata mereka yang mereka sembah itu adalah Tuhan. Kata Al-Quran, Tuhan itu pencipta langit dan bumi yang tidak akan pernah mati, maha hidup. Ketika kita baca di dalam kitab mereka, contoh Yohanes 19 nomor 30, setelah dia mengecam asam anggur, maka matilah Yesus. Mau? Tuhan yang mati mau? Enggak kan? Enggak. Jadi buat apa kita beli? Untuk kita pelajari. Untuk apa kita pelajari? Untuk kita ajarkan ke anak-anak kita. Untuk apa kita ajarkan kepada anak kita? Supaya tidak tergoda, tidak terkontaminasi dengan pendangkalan akidah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, lagi-lagi saya ingin menginformasikan pengalaman saya. Ketika saya di Bogor waktu itu, sama materi ini sama juga pengenalan tentang apologet Islam. Ada masjid, nih lagi-lagi masjid nih, yang kemudian punya TPA. TPA-nya itu Taman Pendidikan Al-Quran, bukan ya? Anak-anak usia TK. Di situ diajarkan kemudian bahasa Inggris di masjid itu. Tapi rupa-rupanya sahabat yang menjadi pengurus salah satunya itu adalah misionaris. Coba, misionaris, taruhlah seperti adik kita ini. Rupa-rupanya dia non-Muslim. Jadi MC. Tapi antum enggak kan? Jadi MC yang ngurus masjid, yang ngatur semuanya, tapi ternyata misionaris. Bisa baca Quran, bisa ceramah, bahasa Arab pun bisa. Bahkan sekolahnya ada yang di luar negeri, Mesir, Kairo. Pulang ke Indonesia menjadi pembohong, menjadi pendusta. Singkat cerita, didatangkanlah kemudian pengajar bahasa Inggris dari gereja untuk anak-anak kita TPA ini. Didekatin, dirangkul jiwanya, diselami otaknya. Anak-anak masih jauh, kakak-kakak sudah masih jauh, mereka udah dipanggil, disayang sama anak-anak kecil ini. Besok hari diajak ke pinggir lapangan, situ ada odong-odong. Tahu odong-odong kan ya? Tahu. Ini udah sering saya sampaikan. Tadinya lagunya itu lagu anak-anak kecil, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Masuk akal. Lama-lama setelah ikut, berubah lagunya. Malam Kudus. Sudah terdoktrin anak-anak kita ini. Mindsetnya udah dimasuki dengan lagu-lagu rohani. Iya kan ya? Coba kita tanya diri kita ini. Yang seumuran saya, sudah 40 tahun lebih. Ada lagu di masa kita kecil yang tidak bisa kita lupakan, meskipun sudah tak ada lagi yang nyanyikan, betul? Benar nggak? Kalau saya itu, entah lagu tahun 70-an, apa sebelum Belanda merdeka, apa Indonesia merdeka, nyanyian joget Jakarta. Itu saya dengar dari nenek saya itu. Pasti teman-teman di sini masih muda, nggak ada yang pernah dengar lagu itu. Tapi itu masih ada di sini. Itulah yang terjadi. Konsep itulah yang mereka pakai. Setelah masuk konsep itu, 1 tambah 1 tambah 1, jawabannya apa? 1. Karena mereka mengaku Tuhannya 1. Padahal, iya menurut Bible, bukan menurut kita. 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 yang bersaksi di surga. Bapa, Anak, dan Roh Kudus atau burung merpati. Ini itu berapa kira-kira tuh? Bapa, Anak, burung merpati. Berapa? 1. Terdoktrin beliau ini. Itu bahayanya. Tapi ngaku 1. Tuhan mati nggak? Nggak. Yesus mati nggak? Mati. Tuhan bisa mati? Enggak. Yesus mati? Mati. Tuhan mau mati? Enggak.
Yesus Tuhanmu? Iya. Yang mati siapa? Yang mati siapa? Manusia. Manusia. Yesus. Ya, Tuhanmu? Iya. Tuhanmu manusia? Bukan. Maria melahirkan apa? Manusia. Kau menyembah manusia? Enggak. Yesus Tuhan? Ya. Siapa nama anak Maria? Yesus. Manusia? Iya. Tuhanmu manusia? Bukan. Sampai kapan mau habis? Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Ulaikum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya kucing. Tak ada kucing sama kucing. Betul ya? Pernah lihat kucing sama kucing? Enggak. Ini bahaya. Kalau tidak ada yang menggaungkan, ya mungkin hari ini pengalaman saya lagi nih. Ada orang yang pernah saya sampaikan seperti ini. Oh, santai kali dia. Alhamdulillah, akhi, anak saya di pesantren semua. Oh ya, Masya Allah. Nanti kalau ini kuliahnya di sini, di situ. Tidak lama kemudian datang menangis, anaknya dilamar sama non-muslim. Temannya non-muslim, lamar dia. Terus saya katakan, ya katanya pesantren, tapi kayak mana lagi ya ini? Apa masalahnya? Dia sudah tak sendiri lagi. Maksudnya, di dalam tubuhnya ada makhluk. Coba. Jadi yang tadi sudah mendengarkan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Masih sholat, masih puasa, masih mengaji. Tapi ketemu dengan yang lebih tinggi kelasnya. Di SMP ketemu yang lebih tinggi kelasnya. Karena mereka itu berkelas-kelas. Kalau yang kayak saya ini, yang datangi saya, itu yang sudah bisa, saya pernah didatang untuk disuruh berhenti. Jadi dilihat sasarannya. Mereka misalnya masuk di kompleks kita ini, apa yang banyak? Oh, Islam. Dari kalangan apa? Islam apa? Dipelajari. Muhammadiyah, NU, dipelajari. Apa yang aktif dakwah di sana? Oh, mungkin dari jamaah tabligh. Terus anak-anaknya bagaimana? Oh, mereka lebih suka main game slot. Masjidnya bagaimana? Kalau maghrib, sepi. Berapa persen Islam? 90%. Yang ke masjid, 1%. Itu pun yang sudah tua-tua yang bungkuk. Yang pakai sendal kiri, kanan ke kiri. Oh. Artinya generasi Islam di situ rapuh. Survei. Masuk ke markas, kirim utusan. Itu dia. Begitu juga di kampus. Mohon maaf nih, begitu juga di rumah sakit. Teman saya, operasi luar negeri, panggilkan pendoa. Malah ditawarkan untuk dibaptis. Saya, sahabat-sahabat sekalian. Mungkin kita masih santai, sama yang saya ceritakan tadi, tetangga saya itu. Anaknya kuliah di mana-mana, kuliah pesantren dan seterusnya, bangga dia, dukung kami, aku bilangnya. Anak saya begini, ya sudahlah kalau gitu. Ini kejadian betul, fatal jadinya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Yaitu tadi, kita ajari anak-anak kita di masjid-masjid yang kami adakan kajian, masjid umum ya, maksudnya ini kan rumah sakit ya. Kalau di masjid umum, kami minta kemudian panitia masjid untuk mengadakan kajian-kajian mengajarkan tentang tauhid, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam kitab sebelah. Karena di kitab sebelah itu tauhid. Itu yang membuat mereka menderita. Menderita semenderita-menderitanya. Kalau ditanya, Yesus, ya paman, gimana caranya untuk masuk surga? Apa kata Yesus? La ilaha illa huwa wa ana rasulullah. Ngeri kan? Ngeri. Bibelnya mengatakan itu. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang diutusnya. Jadi Islam. Belum lagi Yesus itu Kristen atau Muslim. Muslim. Anak soleh beliau itu. Di mana dalilnya? Bukan di Al-Quran. Di mana? Di Bibelnya. Ngeri nggak? Ngeri. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia,
Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya Yesus dikabulkan. Gila betul. Tapi itu tidak diajarkan kepada jemaat-jemaat. Karena kalau diajarkan, pasti jemaat berpikir, kok Tuhan kita berdoa? Berarti diselamatkan dari kematian, berarti nggak mati. Jadi yang mati siapa? Yesus. Loh, katanya diselamatkan. Berarti benar dong Al-Quran yang mengatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Oh, jangan sampai ke sana, jangan sampai ke sana. Kalian tidak punya Roh Kudus kalau sampai ke situ. Jangan. Imani aja, percaya aja. Dengan darahnya, dengan dagingnya, dosa-dosa kita sudah tebus. Pokoknya tak ada lagi. Kristen selamat, intinya di situ. Nah, inilah teman-teman sekalian, kenapa tadi sahabat kita mengatakan, ketua kita mengatakan bahwasanya mereka tidak pernah menang dalam berdiskusi karena musuh mereka Bible mereka. Ketika mereka mengatakan kami adalah pengikut Yesus, Yesus justru mengatakan di dalam Matius 7, 22, 23, pada hari terakhir nanti banyak orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermukjizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga? Pada saat itulah Yesus bersabda, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Gimana tuh? Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Yang bermukjizat pakai nama Yesus selama ini, dalam nama Yesus, itu siapa? Nah, kata Yesus pada hari terakhir diapain? Diusir. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, kalau kita menggunakan akal, mau enggak kita ikut di situ? Enggak mau. Kita nggak mau. Tapi ada nggak yang bisa menjamin anak-anak kita, keturunan kita, besok hari kita sudah ada? Bisa kita jamin? Belum tentu. Karena gini, sahabat-sahabat sekalian. Saya kasih ibarat. Kalau sesuatu itu dari barat, dari luar negeri, pasti nilainya, pandangan kita lebih tinggi, gitu ya. Sepatu kita beli di Bandung, kulit asli, murah, anti gores, anti sadap juga, anti pecah sepatunya pokoknya. Tapi karena dibuatnya di Bandung, sepele kita melihatnya. Tapi kalau dari luar negeri, apa namanya tuh? Meskipun monja ya, monja. Pakaian dalam pun tren. Kalau perlu beli monja itu pakaian dalam, di luarnya pakaian dalamnya biar dipamer. Oh, ini dari luar loh. Jadi Superman, Superboy jadinya. Saking sukanya kalau barang luar. Inilah yang terjadi. Kalau nanti kita sudah ada, bagaimana dengan anak-anak kita? Wah, lebih bagus Tuhan dari barat. Boleh. Bisa jadi kayak gitu kan? Bisa jadi. Karena mereka juga menuduh kita menyembah Tuhan dari Arab. Bahkan penista dari mereka mengatakan, kenapa saya tidak menyembah Allah? Nyata-nyata dia mencuri nama Allah, tapi ketika menyebut nama Tuhan kita, dia menyebutnya Allah. Kenapa saya tidak menyembah Allah? Karena Allah itu adalah batu yang jatuh dari langit, berbentuk, mohon maaf, benda yang termahal pada wanita. Makanya saya nggak menyembah Allah. Itu tuduhan mereka kita. Penista itu gitu. Jadi pada kesimpulannya, sahabat-sahabat sekalian, ayo mari sekarang kita sisipkan dalam hidup ini untuk berpikir bahwa ada bahaya yang senantiasa menghantui anak-anak kita. Kita berharap semua ustadz kita, para mubalik, itu bisa sedikit mengetahui, sedikit aja mengetahui setiap menyampaikan materi untuk menjadi perhatian, apalagi di Sumatera Utara ini. Data di kami, Sumatera Utara ini zona merah. Kenapa zona merah? Karena menjadi bagian sasaran gerakan-gerakan pemurtadan. Banyak sekali, bahkan ada lagi yang baru-baru masuk, yang familisasi, masuk Islam dulu, begitu sudah masuk Islam, ada anak murtad, nggak mau murtad, ikut saya, kuceraikan, jandalah kamu, saya,
Kalau imannya tipis, ikut terpaksa. Inilah yang kami selamatkan kemarin di Samosir. Sudah dijadikan sebagai, boleh bilang budak di sana. Ya, dimurtadkan. Nah, untuk itu tentu kita tidak ingin hal ini terjadi. Jadi sekali lagi saya berharap sebagai pembina di sini di Kota Medan ada Ketua API sebagai perwakilan kita. Jangan bosan-bosan mengundang beliau untuk memberikan materi-materi seperti ini. Jangan. Atau nanti ke depannya minta buku pembelajaran dasar materi apologet untuk menghindarkan anak-anak kita dari pemurtadan. Boleh. Nanti kita sudah wacanakan akan membuat buku dan seterusnya. Kita ajarkan anak-anak kita, Tuhan itu satu, namanya Allah. Al-Quran mengatakan, Qul huwallahu ahad. Bible mengatakan, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai ahad. Jadi anak-anak kita sudah paham. Ketika datang misionaris, yuk, anakku kasih kamu duit. Ikut yuk ke gereja nyanyi-nyanyi. Oh, nggak bisa bang. Nggak bisa, Tuhan itu cuma satu loh. Bukan dua, bukan tiga. Tuhan itu nggak bisa mati. Di mana tertulis Tuhan tidak bisa mati? Di dalam Ulangan 32:39. Kita yang Anda pegang kok mengatakan itu. Akulah Tuhan, akulah yang menghidupkan dan akulah yang mematikan. Akulah yang maha hidup. Loh kok abang ngajak saya ke situ? Tuhannya mati katanya. Gimana dong? Nah, jadi anak-anak kita sudah punya benteng. Itu sederhana memang. Tapi mereka punya trik, mereka punya cara yang sangat luar biasa yang kita tidak sangka-sangka kemudian. Ya, saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf ketika kepanjangan ya. Ya Allah. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada artinya semua sudah paham atau paling tidak materi ini materi yang tabu, karena saya sendiri pernah diusir dari masjid. Diusir saya dari masjid gara-gara saya mensyahadatkan seorang anggota amarat. Saya katakan, ikuti saya Pak. Ya, asyhadu, sahkan akidah yang lain. Pak, jangan sebut-sebut Yesus di masjid. Saking tabunya kita. Tabu kali. Saya diusir. Karena umat Islam ini memang sangat minim pengetahuan tentang itu. Betul ya? Benar. Saya menyampaikan ini aja masih ada yang bingung. Ini apa dicerita di depan ini? Yohanes lah, Matius lah, Markus lah, Ulangan lah. Itu tadi nama-nama kitabnya saudara-saudara kita Kristen yang mereka sebut dengan sebutan Alkitab. Jangan pula nanti kita, Bapak Ibu sekalian pulang ke rumah, Bapak ternyata ada Markus 1 ya Bapak Markus ya. Nah, ketemu pastor di masjid saya Pak Matius, apa salah Bapak? Nah, itu bahaya ini. Bahaya. Karena itulah kemudian ya kita harus sering-sering mengkaji. Adik saya, anak-anak saya sering-sering kemudian ya, tapi yang ini jarang sekali ditemukan. Olehnya itu, dukung Apologet Islam Indonesia di Sumatera Kota Medan ini sudah ada perwakilan kita. Kebetulan sahabat kita Saiful adalah ketuanya langsung, didukung oleh teman-teman kita di sini yang ada. Saya kira begitu sementara. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Gak ada ya? Gak ada yang mau bertanya? Silakan. Sorry. Baik, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya terkait tentang kristologi yang ada di Indonesia. Pak Bakti mungkin mau bertanya. Terima kasih kami ucapkan bermohon Ustaz Halif dan juga yang tidak Saiful Soleh yang telah sedikit banyaknya memaparkan kepada kita
apa itu kristologi, apa itu misionaris, bagaimana sebenarnya gambar dari isi Bible itu, ya mungkin kedepannya di benteng juga YouTube. berikutnya bisa di-searching dari guru kita M. Abbas Zulkifli M. Abbas Official. Jadi bisa dicari, nanti mungkin bisa dilihat dari situ juga, atau mungkin bisa mendatangi ayah anda kita yang ada di Medan, ya anda saya bosan. Kenapa kita bilang ini tidak bisa diremehkan? Ya seperti apa yang dibilang dari guru kita, karena ketika nanti kita terjerat atau terjerumus dalam kristenisasi dari misionaris yang ada di Indonesia dan kita murtad ke agama Alhamdulillah Nasrani, Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain, maka dalam Al-Quran jelas Allah berfirman, Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Baqarah ayat 217. Wa yartadda minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Wa ulaika ashabun hum fiha khalidun. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad, siapa yang keluar dari agamanya, fayamut wa huwa kafir, ketika dia meninggal dia akan dikumpulkan ke dalam kafir. Oleh itu amal di dunia wal akhirah, maka amal ibadahnya selama dia Islam itu sia-sia. Oleh ashabun nar fiha khalidun, maka orang yang murtad adalah orang-orang calon penghuni neraka fiha. Namanya siapa? Mereka bakal di Novan. Ada yang mau syahadat namanya Novan, naikkan aja. Novan. Ada yang mau ditanyakan dari Bapak Muhammad Agus Sayuti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau bersyahadat katanya Bang Nopan. Silakan Bang Nopan. Komen di bawah. Bang Nopan. Untuk menambah, Bang Nopan silakan komen di bawah. ya, Sumatera Utara masuk zona merah. Mana Bang Nopan? Dan saya pernah pengabdian Biar bisa dijambak. pada tahun 2017. Saya kira Suara nggak jelas. beberapa lantai Mesir. Dan satu minggu saya pengabdian, saya merasakan seperti itu. Saya buka ya. Sekedar informasi, bisa jadi lebih mengetahui pada pemateri itu tentang Mesir. Saya Ya, silakan minta permintaan naik. di Kabupaten Samosir. Sekarang anaknya Minta permintaan naik Bang Nopan. di Samosir. Ketika pelajaran agama Kristen, yang Islam tak keluar. Yang ketika belajar agama Kristen, yang Islam tak keluar. Ketika belajar agama Islam Kristen keluar. tunggu cek pulang. Cek pulang misalnya jam 12.15, semua sudah pulang baru belajar agama Islam. Sedangkan yang agama Kristen dikasih PR. Itu tahun 2017. Tahun 2020 saya kembali ke Mesir. Ya, kalau kita tahu di situ ada rumah makan Muslim, dia ketua BKM di situ, mengatakan anak saya dikasih PR tentang Kristen. Ya, nggak tahu sampai sekarang. Bahkan pulang musola itu kami ganti masjid dihancurkan. Ya, ditutup siapa itu tidak bisa tahu hotel-hotel. Selanjutnya ketika orang Afghanistan, orang Turki menanyakan di mana masjid, padahal masjid itu tidak akan untuk kesenian, ditunjuk mereka di sana, di bawah. Nah itulah, memang kalau kita sedikit, mereka sangat berminat. Dan tahun 2022, saya masih mengetahui itu mereka dikasihkan PM. Rupanya ini udah sah. Wahyu wabarakatuh. Ini mau syahadat. Mau syahadat. Aku dulu udah kepental itu. Oh iya.
Boleh nggak jadi saksi seluruh yang ada di sini? Ada yang muslim